Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selawat kepada Rasulullah SAW. Selamat berjumpa kembali dalam channel kita dalam rangkaian menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada kami. Sebelumnya kami mendoakan kepada kita semua agar senantiasa berada dalam keadaan sehat dan sukses, lancar semua yang dikerjakan, dan memberikan ketenangan batin dan kebahagiaan di dunia, dan pada akhirnya kebahagiaan pula di akhirat. Pada hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada kami. Kami berharap jawaban yang kami berikan mampu memberikan solusi dari pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan pertama datangnya dari Muhammad Fahmi. Yaitu, tumpang tanya Sifu, jagung biasanya hari keberapa kita perlu bunuh? Dia ada tempo masa ke. Terima kasih atas pertanyaannya yang ditujukan kepada kami, kepada Muhammad Fahmi. Kemungkinan ini berasal dari negara jiran karena pertanyaannya sedikit berbeda dari kebiasaan di Indonesia. Dan kami mengucapkan terima kasih yang banyak untuk itu. Mungkin maksudnya adalah waktu panen. Waktu panen bagi tanaman jagung berbeda tiap varietas dan juga berbeda tiap lokasi penanaman. Untuk varietas adalah genetik, jadi adalah turunan yang dibawa sifatnya dari pendahulunya. Sedangkan untuk lokasi penanaman itu tergantung dari ketinggian tempat. Salah satunya misalnya varietas hibrida X, maka rata-rata atau average bisa dipanen di dataran rendah adalah kisaran 98 sampai dengan 115 hari, yaitu dataran rendah dengan ketentuan tempat lokasi penanaman kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah dataran menengah atau medium. Untuk dataran medium itu kisarannya adalah 500 sampai dengan 800 meter di atas permukaan laut. Biasanya kita panen pada usia 115 sampai dengan 130 hari setelah tanam. Sedangkan untuk dataran tinggi atau HTR, High Tropical Rainfed, yaitu daerah dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Biasanya 130 sampai dengan 160 hari setelah tanam. Pertanyaan kedua adalah datangnya dari Bapak Muhammad Udin. Sepertinya pertanyaan ini fokus pada penyakit busuk tongkol. Pertanyaan adalah, Pak, kalau jagung saya pangkal tongkolnya yang membusuk dan bau, terus daun dan batangnya tetap bagus. Tidak lama kemudian baru ikutan layu dan mati. Jadi begini Pak Muhammad Udil, ada banyak perbedaan pada penyakit tongkol tanaman jagung. Biasanya perbedaan itu terjadi karena berbedanya patogen atau penyebab penyakit yang menyerang tanaman tersebut. Sehingga tentunya gejala kerusakan yang ditimbulkannya berbeda karena penyebab penyakitnya berbeda. Tetapi yang utama adalah itu menyebabkan gangguan dan kerugian buat kita, sehingga perlu kita cegah atau perlu kita kendalikan. Ada beberapa penyakit tongkol tanaman jagung yang penting. Misalnya penyakit tongkol fusarium, penyakit tongkol diplodia, penyakit tongkol Gibberella. Jadi, penyakit yang menyerang tongkol seperti Gibberella, Fusarium, Diplodia, Aspergillus itu bisa kita kendalikan dengan cara pengendalian terpadu, yaitu menggunakan solissotar. Dan kami telah
mengirimkan tutorial masing-masing penyakit busuk tongkol tersebut, Bapak silakan bisa lihat di playlist dalam channel ini. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ini datangnya dari Pak Agun Dester, yaitu adalah, izin bertanya Pak, saya tanam jagung di lahan ladang. Dari pertama tanam sampai umur 10 hari tidak turun hujan. Apakah benih jagung masih bisa hidup? Karena lahan saya kering. Mohon jawabannya Pak. Terima kasih Pak Agun Dester. Kemungkinan untuk berkecambah dan tumbuh normal ada, tapi sangat kecil Pak. Mengingat lebih 10 hari setelah tanam tidak turun hujan, berarti sangat kurang keberadaan air yang ada di dalam tanah. Sehingga itu yang disebut dengan kecil kemungkinan untuk berkecambah dan tumbuh. Untuk berkecambah dan tumbuh itu membutuhkan air, di mana air itu harus bisa mengisi benih itu 30% dari bobotnya, sehingga subapical meristem pada benih bisa mengeluarkan energi untuk melakukan metabolisme selanjutnya. Kemungkinan kecil itu air bisa didapatkan dari tanah, yaitu air tanah yang ada di situ tersisa di sana, yang juga berasal dari embun ketika di pagi hari. Tetapi saran kami, ada baiknya lahan Bapak disiram air saja, sampai dengan penyiraman itu sampai dengan kapasitas lapang, di mana partikel koloid tanah itu jenuh air, sehingga tanah mengandung air yang cukup untuk berkecambah dan tumbuh kembang tanaman. Tetapi menurut kami, kalau kondisinya sangat ekstrim, maka ada baiknya Bapak juga bersiap-siap untuk tanam ulang kalau tidak Bapak siram. Demikianlah beberapa jawaban kami yang bisa kami sampaikan dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kami. Mudah-mudahan jawaban yang kami sampaikan bisa memberikan masukan dan solusi buat permasalahan yang Bapak hadapi dalam rangkaian budidaya tanaman jagung, sehingga hasilnya bisa maksimal. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian para petani maju Indonesia kepada channel kami. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Semoga semua bermanfaat. Kiranya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.